Ya, semuanya udah hadir ya. Oke, jadi kalau yang belum nggak apa-apa, nanti bisa menyusul aja masuk ke channel channel Zoom saya. Saya udah email untuk kodenya. Nanti mungkin beliau-beliau yang belum masuk ini bisa menyusul ya. Oke, saya buka aja. Selamat datang sebelumnya untuk Pak Andi, Mas Fadil, Pak Lano, sama Bu Dina yang sudah menyempatkan hadir pada webinar saya pada kesempatan kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya, baik itu dari divisi developer dan juga ada beberapa dari divisi lainnya. Teman-teman semuanya terima kasih telah menghadiri acara webinar kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan istilahnya bincang-bincang santai saja ya. Kita akan berbicara mengenai kondisi zaman pada saat ini, perubahan revolusi industri dan lain-lain, dan khususnya mengenai machine learning. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang mungkin sudah pernah mendengar apa itu machine learning, dan mungkin ada yang asing ya istilahnya. Apa itu machine learning? Apalagi mungkin yang untuk bagian accounting ataupun yang di bagian operasional kan sebenarnya bukan di field-nya ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita nanti saya akan bahasnya lebih ke sedikit santai aja sih. Jadi untuk menambah wawasan. Jadi ini saya bungkusnya juga nggak terlalu teknis ya. Jadi nanti kita memang ada beberapa bagian yang bisa dibilang teknis, tapi beberapa saya skip dan lebih ke pemahamannya aja sih gitu. Jadi kita nanti di sini sama-sama membuka wawasan mengenai apa itu machine learning dan bagaimana itu bisa berguna nantinya di kehidupan sehari-hari kita, khususnya untuk membangun brand dari Harnik.id ini khususnya agar lebih berkembang lagi di masa depan seperti itu. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu. Jadi ya mungkin Bapak Ibu udah tahu ya siapa saya gitu. Cuma ini sebagai formalitas saja. Jadi nanti juga ini saya rekam. Jadi nanti ini videonya akan disetorkan kepada dosen pembimbing saya di kampus seperti itu. Jadi nama saya itu Nur Muhammad Rizalul Fahmi dan saya adalah mahasiswa STMIK Nusa Mandiri. Kampus itu ada di Keramat 18 di Senen ya. Nah, dan posisi saya sekarang di Harnik.id ini adalah sebagai salah satu software engineer ya. Ya, teman-teman mungkin udah tahu ya, Mas Fadli. Dan pertama kita akan ngomongin satu hal yang menarik ya untuk diperbincangkan pada kondisi zaman pada saat ini ya, yaitu revolusi industri
4.0 atau kita bacanya kalau pakai bahasa Inggris itu revolusi industri 4.0 seperti itu. Nah, apa sih revolusi industri 4.0 ini? Nah, jadi ini secara simpelnya ya. Jadi revolusi industri itu adalah perubahan besar dan radikal ya, terhadap cara manusia untuk memproduksi sesuatu gitu, sesuatu barang ya. Nah, kita berbicara tentang revolusi industri 4.0 atau 4.0 berarti sebelum 4 itu pasti ada 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalau kita flashback ke masa lalu, nah kita berbicara dari revolusi industri pertama ya dalam sejarah manusia. Jadi ini hanya yang tercatat ya, yang diresmikan oleh, yang disepakati oleh seluruh sejarawan. Jadi revolusi industri pertama itu mereka sebut adalah era kebangkitan dari mesin. Nah, ini dipicu oleh atau sejak ditemukannya dan digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang gitu ya. Jadi pada zaman dahulu itu, sebelum manusia menemukan yang namanya mesin uap, nah itu manusia memproduksi sesuatu dan melakukan aktivitas industri itu menggunakan full dengan tenaga manusia seperti itu. Nah, semenjak ditemukannya mesin uap, manusia mulai terbantu. Jadi manusia membangun beberapa alat produksi yang digunakan di pabrik-pabrik yang berbasis dengan ditenagai oleh mesin uap seperti itu. Nah, semenjak ditemukannya mesin uap tersebut, maka sejarawan mencatat itu adalah sebagai era kebangkitan mesin atau revolusi industri pertama dalam sejarah ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya era kebangkitan otomasi yang ditandai dengan digantikannya justru mesin uap itu dengan mesin-mesin yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya ya. Nah, dan kemudian ada ditemukan juga yang namanya teknologi conveyor belt ya. Jadi conveyor belt itu kalau misalkan Bapak Ibu tahu kayak di pabrik-pabrik gitu, mereka kan ada tuh yang seperti kereta berjalan gitu. Biasanya di bagian produksi itu pasti ada yang namanya conveyor belt, sorry. Nah, itu pertama kalinya ditemukan di era revolusi industri 2.0 ya. Nah, setelah revolusi industri kedua tadi, kemudian ada lagi yang namanya revolusi industri 3.0, yaitu era di mana disebut sebagai era kebangkitan komputasi. Nah, ini dipicu oleh ditemukannya atau digunakannya mesin yang bergerak dan dapat berpikir secara otomatis. Itu komputer dan robot. Nah, pada masa ini itu pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan industri itu sudah banyak yang menggunakan komputer dan robot dalam proses produksinya. Nah, ada juga yang menyebut bahwa dalam masa ini, yaitu revolusi industri 3.0 ini, justru peran manusia sendiri malah terkesan tergantikan oleh komputer dan robot seperti itu. Nah, kemudian dimulai dari sejak sekitar tahun 2000-an, itu dimulai yang namanya revolusi industri 4.0, yaitu era kebangkitan internet ya. Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi di era kebangkitan internet ini, di revolusi industri 4.0 ini bukan ditemukannya internet ya. Jadi ini hanya jadi ini lebih ke masa di mana internet itu dapat mudah dan cepat
digunakan oleh seluruh orang gitu. Jadi siapa saja bisa mengakses internet gitu. Internet ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah di masyarakat seperti itu. Masyarakat dunia ya, nggak cuma di Indonesia kita bicaranya. Nah, kemudian di era industri 4.0 ini juga sudah perusahaan-perusahaan itu sudah mengetahui yang namanya itu cloud computing dan kemudian tentang collaborative working gitu. Nah, jadi kayak semacam kalau kita ada beberapa waktu kan semenjak pandemi ini kita ada yang namanya WFH ya, work from home kayak gitu. Nah, jadi bekerja dari rumah itu sebenarnya dimulainya itu bukan sejak 2020. Jadi semenjak internet itu sudah menjadi hal lumrah di masyarakat dunia, sebenarnya di luar negeri itu sudah menerapkan hal-hal yang seperti itu, seperti collaborative working atau remote working seperti itu. Nah, dan ada satu hal lagi yang paling menarik dari dimulainya evolusi industri keempat ini ya, yaitu yang dinamakan artificial intelligence. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang akan kita bicarakan lah ke depannya, di sesi selanjutnya maksud saya. Nah, jadi sebelum ke machine learning ya, saya akan sedikit menjelaskan dulu mengenai artificial intelligence. Nah, jadi artificial intelligence-nya apa? Jadi ini sebenarnya bahasa Inggris gitu. Kalau misalkan diterjemahkan, artificial intelligence ini artinya adalah kecerdasan buatan seperti itu. Nah, jadi manusia telah berhasil menemukan teknologi yang membuat komputer itu dapat memiliki kecerdasan layaknya manusia seperti itu. Nah, jadi bukan hanya seperti kalkulator yang bisa menghitung ya sudah kalau misalkan kita ketik 1 tambah 2 itu sama dengan 3 karena secara secara program di dalam kalkulator itu dia udah diterapkan semacam logik. Jadi kalau misalkan 1 ditambah 2 itu udah pasti 3 gitu. Itu istilahnya tidak mungkin berubah sampai kapanpun untuk jawabannya ya. Nah, itu bukan kecerdasan buatan, meskipun kalkulator itu istilahnya pinter ya, bisa ngitung sampai ribuan dalam satu kali pencet, tapi bukan disebut sebagai kecerdasan karena hasilnya tersebut adalah sudah diprogram sebelumnya oleh manusia. Nah, artificial intelligence ini adalah sesuatu yang dapat berpikir sendiri seperti itu. Jadi kayak komputer itu udah bisa mikir layaknya manusia lah. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu apa sih namanya film Iron Man lah ya, itu kan ada Jarvis, jadi kayak semacam asisten virtualnya Tony Stark. Nah, itu kan ada bisa bisa diajak ngobrol lah, bisa menyiapkan sesuatu layaknya seorang asisten ya. Hanya dia ini bukan manusia asli. Jadi dalam cerita itu Jarvis ini adalah sebuah sistem komputer. Nah, itu yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah ditemukan dan justru saat ini adalah hal yang sedang booming gitu. Saya sudah beberapa kali singgung, jadi namanya itu machine learning. Jadi artinya mesin yang dapat belajar sendiri seperti itu ya. Jadi secara definisi di sini machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari pengguna. Jadi machine learning itu sesuatu yang dapat berpikir sendiri, yaitu komputer ya. Kita bicara di sini adalah komputer atau istilahnya software.
seperti itu. Nah, jadi machine learning ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu kayak statistika, yang matematika. Jadi statistika, matematika, sama data mining itu digunakan di dalam metode yang namanya machine learning ini, dibungkus menjadi bidang studi yang namanya machine learning. Jadi gimana sih caranya machine learning ini dapat belajar sesuatu gitu ya. Nah, jadi machine learning ini secara simpelnya ya. Jadi kalau misalkan komputer itu kalau misalkan kita bicara seperti kalkulator tadi, nah jadi kan di komputer juga ada kalkulator gitu kan. Kalau di programming juga ada semisal 1 tambah sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di komputer yang bukan machine learning, itu segala sesuatu yang dijadikan output dari sebuah input itu adalah sudah diprogram sebelumnya oleh si engineer ya. Jadi istilahnya gimana ya? Istilahnya itu hasilnya itu adalah selalu pasti gitu dan selalu tepat ya. Nah, itu yang seperti itu bukan machine learning. Nah, jadi machine learning ini lebih ke mesin yang sebelumnya ini tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak tahu kalau misalkan 1 itu ditambah 1 sama dengan 2. Nah, justru dia belajar dari data. Jadi nantinya tuh kita kayak semacam kita punya dataset. Di sini dataset ini adalah kumpulan data untuk melatih si si mesin ini. Nanti dia dilatih banyak-banyak semacam dataset. Dataset itu semacam kayak kumpulan data jawab soal dan jawaban lah seperti itu. Nah, jadi ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, nanti si mesin ini tuh belajar dari data ini. Ketika dia belajar, setelah dia pelajari semua datanya ini dengan metode machine learning tentunya, nah dia akan mendapatkan sebuah model. Nah, model ini nantinya akan digunakan untuk inputan baru yang belum ada sebelumnya di dataset untuk memprediksi jawabannya itu apa. Nah, mungkin agak sedikit teknis ya. Kita bicara yang sedikit ini aja deh, yang sedikit simpel ya. Nah, ini ada gambar di di pojok kanan bawah ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah aplikasi namanya Bixby Vision di Samsung ya. Jadi kalau misalkan yang sekarang HP-nya Samsung, itu pasti ada. Kalau misalkan di kamera itu ada yang namanya Bixby Vision. Nah, Bixby Vision ini adalah fitur dari Samsung. Dia nantinya tuh menggunakan kamera gitu. Kemampuannya itu adalah ketika kameranya diarahkan ke suatu benda, nah dia akan mengetahui benda ini tuh apa gitu. Jadi kalau misalkan ini Bapak Ibu contohnya lihat di sini ya. Ini ada contoh Menara Eiffel. Nah, jadi Menara Eiffel ini dia difotoin gitu pakai kameranya. Kemudian si aplikasinya ini dia istilahnya? Bukan menjawab ya. Semacam mengeluarkan output gitu. Kalau misalkan ini tuh adalah Eiffel Tower gitu. Nah, jadi kalau gambar itu kan beda sama angka ya. Jadi kalau misalkan angka itu kita kasih data ke mesin, misal 1 ditambah 1 sama dengan pasti 2 gitu, kayak kalkulator itu kan udah pasti karena kita masuknya juga angka lah ya. Nah, ini gambar gitu. Jadi kalau misal kita tunjukkan gambar gelas itu ke HP ya. Nah, si aplikasi ini dia bakal tahu kalau misalkan gambar yang sekarang ada di frame kamera itu adalah sebuah gelas, seperti itu.
Nah, sekarang tadi kita sudah belajar apa namanya cabang dari ilmu artificial intelligence, yaitu machine learning ya. Nah, jadi di bawahnya machine learning juga ada lagi cabangnya, yaitu yang dinamakan dengan artificial neural network. Sebenarnya itu bukan cabang sih, lebih ke apa ya, metode lah. Nah, jadi artificial neural network ini adalah jaringan syaraf tiruan yang merupakan teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Nah, jadi gimana caranya si aplikasi ini bisa tahu kalau ini adalah foto dari Menara Eiffel ya, padahal di situ kan hanya foto itu kan isinya hanya warna, terus mungkin garis ya. Dan kalau misalkan kita sebagai manusia lihat itu bisa pasti bisa ya, karena ya istilahnya otak-otak kita ini sudah dapat bekerja seperti itu, bisa mengenali suatu benda yang diinputkan dari mata kita ke otak, dan kita bisa tahu kalau itu adalah Menara Eiffel. Nah, untuk membuat sesuatu seperti itu, maka digunakan yang namanya artificial neural network. Nah, jadi ya tadi artificial neural network ini adalah jadi tipe model machine learning yang dapat dilatih untuk melihat pola, terdiri dari beberapa layer input, output, dan setidaknya satu layer hidden. Nah, ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk bisa mengidentifikasi dalam gambar itu benda apa, maka peneliti menggunakan metode yang digunakan manusia gitu. Jadi gimana caranya manusia ketika manusia itu melihat gelas, gimana manusia itu tahu kalau misalkan itu adalah gelas. Nah, makanya ditemukan atau peneliti menggunakan atau meniru cara kerja sistem saraf otak manusia. Itu diaplikasikan ke dalam sebuah program. Nah, jadi deh itu yang namanya sistem artificial neural network, atau bahasa Indonesianya adalah sistem jaringan saraf tiruan, seperti itu. Nah, artificial neural network ini bisa dipakai buat apa? Nah, ini kalau tadi mungkin apa namanya lebih teknis ya. Kalau di sini kita mulai bahas-bahas apa namanya ke pengaplikasiannya. Nah, ini udah mulai menarik lah. Nah, jadi di image classification ini adalah salah satu hal yang apa ya dapat dilakukan dengan menggunakan, atau gimana ya, kita salah satu hal yang dapat dilakukan dengan digunakannya artificial neural network ini adalah image classification. Nah, dan image classification ini merupakan metode machine learning, atau salah satu metode machine learning yang menggunakan artificial neural network itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tiga apa ya namanya? Tiga kolom dari bulatan-bulatan. Nah, bulatan-bulatan ini apa? Bulatan-bulatan ini adalah disebutnya itu adalah neuron. Nah, neuron itu jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahu ya, di dalam otak manusia itu terdapat banyak sekali neuron. Nah, neuron-neuron ini adalah sel-sel yang berhubungan satu sama lain, jadi semuanya terkoneksi. Nah, itu untuk memproses informasi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu berpikir itu, sekarang misal lagi mikir ya di otak gitu, 1+1 sama dengan berapa, sama dengan 2 gitu. Nah, itu adalah hasil dari proses di dalam otak kurang lebih seperti ini. Nah, hal ini yang digunakan di artificial neural network ini. Di sini terdapat 3 bagian, yang satu itu disebut dengan input
layer ya. Nah, jadi ini layer. Jadi di input layer ini adalah sesuatu di input ke dalamnya, kemudian di dalam hidden layer ini adalah diproses. Nah, jadi hidden layer ini nanti bisa banyak, bisa 1 sampai mungkin ratusan ya. Jadi nanti setelah masuk ke hidden layer 1, diproses lagi ke hidden layer selanjutnya dan seterusnya sampai masuk ke output. Nah, metode ini digunakan di dalam image classification. Jadi contohnya nih, di sini ada 2 gambar ya, 2 gambar apa namanya, gambar anjing sama gambar kucing nih. Nah, gambar ini diinput ke dalam input layer ini, kemudian diproses dan dengan logic yang sudah terdapat di dalamnya. Nanti kita nggak usah bahas ini karena bakal panjang sekali kalau misalkan saya jelasin tentang apa namanya coding atau logiknya ya. Kemudian intinya dari hidden layer diproses, kemudian masuk ke output dan didapatkanlah hasil bahwa gambar ini tuh gambar pertama adalah gambar anjing seperti itu. Nah, jadi image classification itu adalah sistem yang dapat menebak suatu gambar lah istilahnya. Simpelnya seperti itu ya. Nah, di sini mungkin bakal sedikit teknis ya. Jadi kita akan berkenalan dengan yang namanya TensorFlow. Nah, jadi buat teman-teman yang di divisi IT atau developer, ini nanti bakal sangat berguna sekali nih untuk mengembangkan sistem hardware ke depannya ya. Nah, tapi untuk rekan-rekan lainnya yang dari divisi lainnya jangan khawatir. Dari sini kalaupun misal tidak bisa mengikuti nggak apa-apa. Jadi istilahnya kita santai aja. Kita hanya nanti akan saya tunjukkan hasilnya di akhir itu kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi tapi di sini setelah ini nanti kita akan sedikit ngoding lah istilahnya. Nanti ngodingnya juga nggak banyak-banyak banget. Saya akan tunjukkan saja proses-prosesnya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu istilahnya paham codingnya itu apa ya. Jadi cuma istilahnya perhatikan saja yang saya lakukan. Dan ini akan sangat menarik tentunya. Nah, kalaupun misalkan Bapak Ibu mau apa namanya mengikuti atau membuka kodenya seperti apa apabila penasaran ya, kalau misalkan mau. Mungkin untuk teman-teman lain yang dari apa namanya divisi developer atau IT bisa masuk ke link ini, saya sudah buatkan di bit.ly/Fahmi TensorFlow. Nah, ini saya khusus sudah buatkan untuk mengetes sistem dari TensorFlow yang akan saya gunakan untuk implementasi apa namanya image classification dalam menebak sebuah gambar gitu. Oke, udah kebuka semua ya. Kalau yang nggak ngikut nggak apa, nggak cuma tinggal di apa namanya diikuti saja materinya, di apa namanya ya udah kebuka ya, yang udah buka linknya tadi bisa coba sendiri. Tapi kalau misalkan yang nggak mengikuti nggak apa-apa, diperhatikan saja materinya. Ini sih saya usahakan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu teknis. Jadi teman-teman yang dari divisi lain pun mungkin bisa sedikit paham lah minimal ya. Nah, jadi saya sudah buatkan sebuah apa ya namanya kode atau script Python sederhana itu untuk implementasi TensorFlow ya. Nah, sebelumnya kita bagi yang belum tahu apa itu TensorFlow. Nah, jadi TensorFlow ini adalah
library untuk Python ya, library untuk Python yang di dalamnya ini banyak sekali tools yang memudahkan kita untuk mempelajari atau menggunakan metode-metode machine learning untuk digunakan di dalam sistem kita. Tapi hanya untuk Python ya. Nah, jadi TensorFlow ini adalah open source, jadi gratis, bebas digunakan siapa saja. Ini yang bikin adalah Google ya. Jadi kita bisa tebak library-nya ini bagus sekali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau mendalami machine learning, ini wajib ya. Ini wajib digunakan, wajib dipelajari, dan minimal wajib tahu lah apa itu TensorFlow dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu sekilas mengenai TensorFlow. Nah, saya akan jelaskan proses dari menebak gambar. Jadi kita nanti akan membuat sebuah sistem yang menebak tulisan gambar di dalam maksudnya kita akan membuat sistem yang dapat menebak suatu gambar itu isinya itu atau gambarnya itu adalah angka berapa. Jadi nanti itu ada gambar, kita punya banyak gambar, nanti sistem akan menebak apabila di gambarnya tersebut ada tulisan seperti misalnya angka 7. Misal angka 7 itu kan kayak garis horizontal terus ke bawah gitu kan, itu angka 7 seperti itu kan kalau kita nulis. Nah, nanti si komputer itu akan nebak yang digambar tersebut itu angka berapa gitu. Simpelnya seperti itulah. Nah, skripnya adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu kalau misalkan di pemrograman Python ya, di paling atas itu biasanya kita import dulu yang namanya library yang akan digunakan di dalam project ini ya. Nah, jadi kita menggunakan TensorFlow, NumPy, dan Matplotlib. Nah, jadi kita menggunakan TensorFlow ini untuk tools machine learning-nya ya, termasuk nanti dataset default-nya juga kita akan mengambil dari sini aja. Jadi kita nggak pakai dataset kita sendiri, biar mempersingkat waktu ya. Ini kan untuk istilahnya pengenalan aja. Nah, kemudian kita pakai NumPy. NumPy ini library yang gunanya untuk mengolah array, mengolah angka seperti itu. Dan kita pakai juga yang namanya Matplotlib. Nah, Matplotlib ini nanti kita gunakan untuk memvisualisasikan ya. Jadi biasanya itu library ini digunakan untuk memvisualisasikan data ke dalam grafik atau enggak ke dalam sebuah tampilan visual ya seperti itu. Dan nanti kita akan tunjukkan apa gunanya ya salah satu. Nah, kemudian setelah mengimport library ini, coba dijalankan dulu. Jadi kalau misalnya coba dijalankan dulu. Jadi kalau misalkan Anda baru buka, nanti di sini ada connect dulu nih. Nanti setelah terkoneksi, setelah collab-nya ini ready, maka akan tampil seperti ini. Ada checklist dan indikator RAM dan disk ya. Nah, setelah seperti itu, rekan-rekan sekalian bisa coba run untuk scriptnya. Jadi bisa diklik untuk bagian bulatan ininya, dijalankan. Setelah sudah jalankan, kita lanjut ke script yang kedua. Kita buka dulu ya. Aduh, banyak ya. Nah, ini
Ini sebenarnya saya nggak bakal jelaskan secara detail ya, ini untuk fungsinya seperti apa dan lain-lain. Saya sudah tambahkan di sini komentar. Jadi contohnya ini untuk script yang ini nih. Nah, ini adalah untuk menyiapkan dataset. Nah, jadi kayak gitulah. Jadi teman-teman istilahnya pahami aja ya. Jadi setelah kita mengimpor udah selesai, kita masuk ke yang kedua ini, menyiapkan dataset dan melatih model ya. Setelah menyiapkan dataset ini kita ngambil dari bawaannya si TensorFlow. Nah, setelah disiapkan datasetnya, kita normalisasi datasetnya. Nah, jadi karena kita akan menebak sebuah atau gambar itu angka berapa di dalam dataset kita. Jadi nantinya itu datanya itu akan kurang lebih seperti ini. Nah, gambar yang kita gunakan itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada kumpulan gambar, ada 3, 4, seperti ini. Ini kan bentuknya aneh-aneh ya. Ada yang 6 ini seperti ini, ada yang lurus ininya, ada yang agak seperti bengkok-bengkok gini. Nah, itu kan beda-beda ya. Nah, kita nanti mesin itu akan coba menebak bagian ini atau garis ini tuh angka berapa gitu. Nah, seperti ini lebih. Nah, jadi itu adalah isi dari dataset MNIST ini ya. Nah, kita siapkan datasetnya, kemudian kita normalisasi. Setelah dinormalisasi, kita membuat modelnya ya. Nah, model neural network ini yang kita bicarakan sebelumnya di slide. Nah, jadi kalau kita kita lihat bagian-bagian ini, jadi di sini ada satu layer. Ini adalah layer input. Nah, jadi layer pertama yang sebelumnya saya jelaskan di slide itu, ini adalah layer untuk input. Nah, yang dua ini adalah hidden layer. Nah, di sini data akan diproses. Nah, karena ini mungkin prosesnya tidak terlalu rumit ya, jadi kita hanya menggunakan dua layer juga sudah cukup. Nah, kemudian ada layer terakhir yaitu dense seperti ini. Nah, ini untuk parameter-parameternya saya nggak bakal jelaskan di sini karena pasti panjang banget, waktunya juga mungkin apalagi yang untuk rekan-rekan yang bukan dari background IT akan pusing lah kali ini. Jadi saya nggak akan jelaskan ini ya. Nah, jadi ketika setelah kita membuat neural network nih, sudah membuat modelnya, kita latih modelnya. Kita latih dengan menggunakan dataset tadi. Nah, jadi dataset TensorFlow ini punya dataset MNIST ini, kita latih ke dalam model ini. Nah, setelah dilatih, dia dievaluasi. Dievaluasi ini gimana? Maksudnya jadi nanti dilihat hasilnya. Hasil model yang diciptakan atau yang di-generate dari proses ini tuh nilai loss-nya berapa, nilai akurasinya berapa. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, ini sudah masuk ke sini, model fit train. Ini epoch 5, artinya ini dia akan mengulang selama atau sebanyak 5 kali ya. Nah, kita bisa lihat di sini, setiap proses looping epoch ini, nilai loss-nya itu berkurang dan akurasinya bertambah. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat 0,29 itu artinya sekitar 30% ya, 30% akurasinya ini 91% ya. Nah,
Kemudian untuk looping yang kedua, ini loss-nya menurun nih. Jadi dan akurasinya meningkat menjadi 95. Nah, jadi setiap proses ini akan membuat modelnya ini makin akurat. Nah, jadi kita lihat di akhir proses ini sudah terbentuk, kita sudah memiliki model dengan nilai loss sekitar 0,07. Ya, jadi di bawah 1% ya, di bawah 10%, jadi sekitar 7%. 7% dan akurasinya itu adalah 97%. Nah, ini artinya apa? Jadi Bapak Ibu contohnya memiliki data sebanyak 100 ya, 100 data. Nah, nantinya itu program ini akan bisa menebak dengan benar sebanyak 97 data dari 100 data yang dari 100 dataset yang Bapak Ibu punya gitu. Nah, itu ini sebenarnya untuk machine learning ini hal paling menarik ini adalah di sini. Di sini kita bisa kalau misalkan kita pelajari lebih lanjut ya, ini kita bisa belajar bagaimana caranya membuat model ini makin akurat lagi seiring berjalannya waktu ya. Tentu datasetnya juga harus makin banyak gitu. Makin banyak dataset, maka akan makin akurat model yang dihasilkan ya. Oke, nah ini kan kita udah punya model ya. Di sini kita baru tes. Nah, di sini hal paling menariknya sih. Oke, saya clear dulu coba. Oke, nah jadi kita kan punya banyak gambar ya. Ada ratusan data di sini, ribuan data. Jadi kita contohnya ini coba yang ini saya akan ini dulu di komen dulu, jadi nggak akan dijelaskan. Contohnya gini nih, gambar 0 ini artinya adalah gambar ke-1 gitu ya. Kitaran. Jadi kan kalau di Python itu angkanya urutan datanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya gitu. Kita sampai 1000 berapa, intinya seperti itu dari 0. Nah, gambar ke 0 ini adalah gambarnya seperti ini. Gambar kedua itu seperti ini. Nah, sekarang waktunya menebak nih. Ini waktunya membuat prediksi di sini. Kita menggunakan skrip ini untuk menebak gambar ini itu membentuk huruf atau angka berapa ya. Kita coba run untuk gambar 0 dulu ya. Kita mulai dari 0. Nah, gambar tersebut adalah angka 7. Gitu. Nanti saya coba tuliskan juga ininya ya. Saya ambil ininya. Oke. Kita coba run. Nah, jadi kan angka itu ada dari 0, 1, 2 sampai 9 ya. Contohnya, nah ini adalah ini berurutan. Jadi ini dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat angka di sini dipisahkan dengan spasi ya. Urutan keberapa yang nilainya itu paling banyak gitu. Nah, ini contohnya 6, 1, 2, 1, 3. Nah, yang ini 9 ya paling tinggi. Nah, 9 ini dia di angka berapa di? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7. Jadi si sistem ini menebak bahwa gambar ini 9,9
dengan nilai 9,9 sekian itu, dengan nilai paling tinggi adalah angka 7. Nah, coba kita lihat angka lain yang lumayan besar. Nah, ini angka 0 ya. Jadi sistem ini agak menebak tebakan kedua atau kemungkinan kedua selain 7 itu adalah 6. Nah, ya seperti itulah kira-kira. Coba kita coba untuk gambar lain ya, gambar kedua. Kita tes. Nah, ini kalau kita sih bisa nebak ya ini 2 gitu. Cuma kan kalau komputer nggak tahu nih kalau misalkan nggak dihitung kayak gini. Nah, di sini komputer nebak ini adalah angka 2. 0, 1, 2. Nah, ini yang 2 ini paling tinggi. Berarti ini adalah angka 2 seperti itu. Agak mirip ketiga, cuma tetap lebih tinggi 2 ya. Kita coba angka lain di 6 misal. Gambar ke-6 ini bentuknya adalah seperti ini. Wah, ini apa nih? Bisa jadi 4, bisa jadi 9 mungkin ya kalau misal diginiin. Nah, coba kita lihat. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 paling tinggi. Kedua ini adalah 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini lebih, jadi selain angka 4, sistem menebak kemungkinan kedua adalah ini angka 8, kalau nggak 8 ini pasti 9, kayak gitu. Nah, itu tebakan komputer ya. Paling tinggi ini dia paling memungkinkan adalah angka 4. Ternyata benar ini angka 4. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya menarik ya. Maksudnya komputer itu sekarang sudah di level apa ya, bisa seakan-akan berpikir seperti manusia gitu. Apalagi dengan ditemukannya metode artificial neural network lah. Nah, itu kan sudah gimana ya? Sudah meniru jaringan saraf manusia, artinya kemungkinan besar di masa depan mungkin ya kecerdasan seperti manusia ini sangat mungkin sekali untuk diciptakan dari pada sebuah komputer seperti itu. Nah, terus bagaimana sih ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari atau khususnya di dalam pengembangan aplikasi Hari.id ya. Karena kan Hari.id ini adalah kayak e-commerce, sistem e-commerce ya, toko online. Nah, jadi di luar negeri itu sudah cukup banyak e-commerce atau toko online yang bisa yang sudah banyak toko online yang menggunakan sistem machine learning di dalamnya. Nah, contohnya seperti yang tadi Bapak Ibu lihat. Jadi contohnya di sini. Nah, ini di Samsung Bixby Vision ini, Bapak Ibu bisa contohnya seperti misal Bapak Ibu punya jam tangan merek Rolex gitu ya. Nah, terus misal gunakan Bixby Vision ini diarahkan kameranya ke jam tangan itu, maka dia akan otomatis mencari gambar serupa di toko online Amazon. Nah, itu berarti kan machine learning ini sangat dapat digunakan untuk membuat toko online itu di masa depan akan menjadi tools yang sangat membantu gitu. Nah, jadi ini sih fakta menarik ya, fakta menarik
itu ada yang namanya AlphaGo. AlphaGo ini dibuat oleh Google. Jadi proyeknya Google itu salah satunya adalah DeepMind. Nah, jadi AlphaGo ini adalah kecerdasan buatan yang digunakan untuk bermain Go. Jadi Go ini seperti catur gitu, cuma anaknya itu hitam dan putih, jadi seperti di gambar ini. Nah, ini adalah saat AlphaGo melawan Grandmaster Go tingkat dunia ya, Lee Sedol. Dan AlphaGo ini berhasil mengalahkan Lee Sedol dalam waktu 2 menit. Nah, sebelumnya ini AlphaGo sama sekali tidak tahu bagaimana permainan Go ini dijalankan. Nah, dia dari pertama kali mencoba dia kalah, kemudian dia belajar bagaimana untuk memainkan permainan ini hingga akhirnya dia menjadi sangat ahli dan dapat mengalahkan si siapa namanya Lee Sedol ini, seorang Grandmaster dalam waktu hanya 2 menit. Nah, itu luar biasa sekali sih kalau menurut saya. Sebenarnya agak mengerikan juga kalau misalkan kita bicara tentang betapa hebatnya machine learning ini di masa depan ya. Bisa jadi kalau kita ngomong apa ya, kemungkinan terburuknya ya, kalau bisa kita lihat di film-film kan ada tuh machine learning bisa menguasai dunia, machine learning maksudnya kecerdasan buatan bisa menguasai dunia lah seperti itu ya. Cuma itu soal nanti. Cuma kita bicara ini adalah sesuatu yang atau hal menakjubkan yang kita sebagai umat manusia sudah capai gitu. Nah, ini ada satu buah quotes dari Ronald Coase. Di Ronald Coase itu adalah seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat ya kalau nggak salah. Jadi beliau ini berkata, if you torture the data long enough, nature will confess. Nah, jadi ini saya interpretasikan menurut saya sendiri ya. Jadi jika Anda memiliki data yang banyak sekali dan Anda lihat data tersebut kemudian Anda train atau olah dengan model machine learning ini contohnya, maka Anda akan mendapatkan sesuatu dari data tersebut. Apapun itu datanya, pasti akan mendapatkan sesuatu yang berguna lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi selamat. Sekarang Anda yang mengikuti webinar ini setidaknya tahulah apa itu machine learning dan bagaimana cara kerjanya ya, meskipun ya tidak sampai codingnya, tapi minimal Anda tahulah apa itu machine learning dan kita manusia telah mencapai tahap itu di bidang teknologi seperti itu. Karena saya yakin ke depannya teknologi machine learning ini atau artificial intelligence akan menjadi suatu pemicu yang besar yang mungkin dapat memicu terjadinya revolusi industri selanjutnya ya, yaitu revolusi industri 5.0 mungkin ya. Nah, jadi itu saja dari saya. Jadi kalau misalkan Anda ingin menyaksikan video ini lagi, nanti akan saya coba upload mungkin ya di YouTube. Apabila mungkin dosen pembimbing saya mengizinkan. Jadi nanti mungkin Anda bisa sedikit belajar lagi dan untuk link collab-nya akan selalu saya aktifkan, itu Anda bisa akses kapan saja untuk dipelajari. Dan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan di masa-masa pandemi seperti saat ini ya. Sampai jumpa lagi di webinar saya selanjutnya ya. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.